Halo pendengar Bravos Radio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Bravo Karna. Dan kali ini kita akan berbincang dengan dua orang kawan dan sahabat saya. Mereka adalah putra-putra dari legendaris pahlawan nasional, pejuang-pejuang kemerdekaan pada saat tahun-tahun 45. Dan tentu saja masih dalam acara kita Pesta Demokrasi Jurdil 2024. Dan saya pertama perkenalkan dahulu Pak Batara. Di hadapan kita sudah ada berhadapan dengan kita Bapak Setiawan Sumoharjo, merupakan putra dari pahlawan nasional Bapak Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, sebuah nama legendaris dan dicatat dalam sejarah. Dan di sebelah saya adalah Bapak Batara Hutagalung, peneliti sejarah, dan kali ini akan berbicara dari Ikatan Alumni Jerman. Dan Pak Batara adalah putra dari Bapak Letkol Wilter Hutagalung, merupakan juga pejuang-pejuang kemerdekaan pada saat itu. Dan tadi kita sudah mendengar berbincang sebelum kita berbincang Pak Batara. Saya akan perkenalkan dulu mungkin Bapak Setiawan Sumoharjo. Pak, jumpa di acara ini, mudah-mudahan sehat. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik, Kang. Karena Pak Batara, sebetulnya saya sedikit mengoreksi bahwa saya itu cucu keponakan, Pak. Oh, Karena Pak cucu Batara. Karena keponakan. Jenderal Urip itu tidak punya putra. Oke, ya. Jadi saya cucu dari adiknya Jenderal Urip. Mhm. Nah, kebetulan sekarang saya dipercaya sebagai bendahara di Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Ya. Nah, kalau dari sisi karir saya dulu, saya di BPKP, jadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebelum saya mengundurkan diri, dan setelah dari BPKP itu saya di kantor berita Antara, Pak. Oke, ya. Jadi saya sedikit banyak juga tahu cerita politik waktu itu dan pas perubahan juga demokrasi. Jadi meskipun saya tidak menjadi bergerak di bidang aktivis bagaimana Pak Batara, Mhm. saya sebagai auditor pemerintah tentu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai auditor. Itu Mhm. mungkin latar belakang saya, Kang, karena Pak Batara. Ya, Pak Batara. Ya. Jadi kita mulai saja Pak Batara. Ya, seperti kita tahu bahwa tanggal 14 yang akan datang, masih di bulan sekarang ini, bulan Februari, kita akan melangsungkan Pesta Demokrasi Jurdil 2024. Saya selalu salah, 2024 saya ulangi. Dan ya, pada tanggal tersebut akan terjadi sebuah pesta demokrasi yang tentunya harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pesta tersebut terjadi 5 tahun sekali pada saat peralihan kekuasaan. Dan pengalaman Pak Batara yang merasakan peralihan tersebut dari zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian ke Orde Reformasi, katakanlah. Apa yang tersirat Pak Batara? Kita banyak berbincang mengenai itu sebelumnya, dan tentu saja ada kekurangan kelebihan di masing-masing orde. Dan mungkin bisa diceritakan lagi, kapan sih kita masyarakat Indonesia ini pernah merasakan suatu pesta demokrasi, katakanlah, yang benar-benar jurdil. Kita harapkan tentu yang akan datang pun 14 Februari yang akan datang jujur dan adil. Silahkan Pak Batara. Ya, terima kasih Kang, karena Pak Setiawan Sumoharjo, ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan pencinta-pencinta Bravos Radio.
Baiklah, kalau ditanya mengenai apa yang saya alami di masa pemilihan umum dengan slogan yang diharapkan sebagai pesta demokrasi, jadi yang saya alami sejak yang terjadi tahun 1955, yaitu pemilihan umum pertama di Republik Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sudah direncanakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, tapi kemudian terjadi Belanda menyerang, agresi militer dan sebagainya. Kemudian baru tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, nah mulai agak sedikit bisa bernafas, tetapi masih tetap dirongrong oleh gerakan-gerakan bawah tanah yang difasilitasi oleh Belanda untuk tetap menghancurkan Republik Indonesia sampai detik ini. Nah, jadi kalau di sini saya termasuk yang bergembira dan bangga karena teman bicara kita ini, Pak Setiawan Sumoharjo, ini bukan nama sembarangan. Jadi perlu diketahui bahwa yang bernama Urip Sumoharjo itu sebenarnya beliaulah yang merancang Tentara Nasional Indonesia. Ditugaskan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu ketika Republik Indonesia baru berdiri dan sudah jelas memerlukan angkatan perang. Dan sedangkan dari rakyat Indonesia sendiri boleh dikatakan pada waktu itu tidak banyak punya pengalaman perang atau di kemiliteran. Nah, jadi memang pada waktu itu tokoh-tokoh yang kemudian tahun 45 itu dia menjadi tokoh-tokoh pimpinan Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari dua kelompok. Satu bekas Kenil, tentara Belanda, dan satu bekas Peta dan Heiho yang dibentuk oleh Jepang. Ya. Nah, jadi Pak Urip Sumoharjo ini bersama Jenderal Nasution, Jenderal Simatupang, Didi Kartasasmita dan beberapa tokoh-tokoh lain itu dulu masuk di Tentara Kenil. Nah, sedangkan Sudirman dan sebagainya itu masuk di Peta, Pembela Tanah Air dan mantan Heiho. Nah, jadi di yang mereka pernah menjadi pasukan di Kenil itu juga terpecah dua. Tahun 42 itu Jepang masuk dan boleh dikatakan pemerintah Netherlands ini menyerah dan tentu Kenil dibubarkan. Nah, ketika tahun 45 Republik Indonesia berencanakan membentuk Tentara Nasional Indonesia, jadi ada sekitar 11 atau 12 mantan perwira tentara Kenil yang bergabung ke Republik Indonesia. Tetapi sebagian terbesar masih tetap pro Belanda. Nah, jadi dari 11 ini termasuk Bapak Urip Sumoharjo yang berpihak ke Republik Indonesia. Ya, Pak Urip Sumoharjo, Nasution, Simatupang. Dari berapa banyak tentara Kenil pada saat itu? Tentara Kenil pada waktu itu kalau tidak salah menurut catatan TB Simatupang sekitar 30-35 ribu. 35 ribu. Ya, jadi tahun 48 melancarkan agresi militer itu tentara Kenil sendiri sudah mencapai 65 ribu, tetapi ditambah 160 ribu tentara Belanda yang didatangkan dari Belanda. Kan luar biasa. Ya, jadi kekuatan Belanda masih dibantu dengan 50 ribu pasukan bangsa Cina yang namanya Puan Tui. Jadi bangsa Cina yang ada di Republik Indonesia. Nah, jadi kembali ke sosok Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, bahwa beliau adalah pangkat tertinggi yang ada dari pribumi yang ada di Kenil dengan pangkat, mohon dikoreksi, adalah mayor. Ya, mayor yang yang ikut di Republik. Kalau yang lain lebih tinggi ada Letnan Kolonel Raden Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo ikut Kenil. Kemudian Kolonel Santoso ikut Kenil. Dan pangkat tertinggi sebenarnya Jenderal Mayor Sultan Hamid II. Sultan Pontianak. Nah, jadi karena beliau Bapak Urip Sumoharjo dengan pangkat tertinggi itu ditugaskan oleh
Presiden Indonesia waktu itu, Presiden Soekarno, untuk menyusun konsep pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu yang saya baca bukan hanya dari buku sejarah, tetapi dari pelaku-pelaku sejarah. Ya, pelaku-pelaku sejarah. Jadi yang belum pernah mengetahui sejarah ini, Sudirman, karena pangkat tertinggi waktu itu kemudian Jenderal Sudirman, dan Bapak Urip Sumoharjo pada waktu itu adalah pangkat tertinggi kedua dengan pangkat Letnan Jenderal. Nah, jadi mungkin itu sedikit sosok mengenai memperkenalkan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Ya, jadi kalau beliau pahlawan nasional, kalau ayah saya hanya pejuang. Walaupun memang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Nah, jadi itu untuk memperkenalkan sosok Bapak Setiawan. Mohon kalau nanti ada dikoreksi, mohon mungkin dilanjutkan. Tetapi kembali ke masalah pesta demokrasi. Saya pernah menyampaikan, saya memang mengalami pemilihan umum yang pertama, walaupun pada waktu itu tahun 1955, usia saya baru 11 tahun. Belum ikut. Ya, tetapi ayah dan paman-paman saya, mereka itu bukan hanya dari militer, tetapi juga dari kalangan politik. Jadi setelah ayah saya keluar dari dinas militer tahun 50, karena menentang hasil konferensi meja bundar, yang dinilai sangat merugikan Republik Indonesia, keluar dari TNI dan masuk terjun ke politik. Nah, oleh karena itu, ya kami keluarga biasa kalau misalnya di keluarga, masing-masing keluarga pedagang, sarapan udah bicara perdagangan kan. Nah, kalau di keluarga militer, pagi-pagi sarapan aja udah cerita mengenai perang dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi di keluarga kami, juga dengan politik. Nah, jadi yang saya alami tahun 51, jadi saya lahir tahun 44. Yang saya alami memang suasananya ditanya, tidak ada gaduh, tidak ada kericuhan, walaupun waktu itu Partai Komunis Indonesia boleh ikut dalam pemilihan. Ya, jadi waktu itu partai-partai besar adalah Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama. Waktu itu masih berbentuk partai, tapi kemudian dinyatakan kembali ke kitahnya untuk keluar dari resminya, keluar dari politik, kembali ke urusan keagamaan. Nah, jadi itu suasananya, walaupun kalau kelihatan, jadi di situ kan ada mungkin embrionya Nasakom, ya, nasionalis, agama dan komunis, ya. Nah, tetapi karena pada waktu itu memang belum ada kegaduhan, belum ada gontok-gontokan dan sebagainya, itu baru setelah tahun 60-an. Nah, jadi yang betul-betul dialami dalam pemilihan umum tahun 1955 itu memilih calon-calon wakil rakyat. Jadi selain untuk memilih calon-calon wakil rakyat di parlemen, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, juga dipilih konstituante yang ditugaskan untuk menyusun undang-undang dasar, karena pada waktu itu undang-undang dasar yang digunakan adalah undang-undang dasar sementara yang masih disusun di masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Ya, boleh dikatakan itu konsep Belanda. Ya, jadi Republik Serikat itu konsep Belanda murni. Nah, jadi itu yang saya alami. Kemudian ketika dilaksanakan, oh ya, mungkin perlu dicatat juga, parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang paling demokratis, itu tahun 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Karena ada konflik antara Presiden Soekarno dengan parlemen, masalah penambahan anggaran. Jadi itu mungkin satu tema yang sangat rumit. Tetapi intinya sangat disayangkan bahwa parlemen pertama yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis, kemudian secara sangat tidak demokratis dan inkonstitusional dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa G30 SPKI, di mana Soekarno digulingkan dan muncul, jadi dinamakan sebagai Orde Lama dan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Dan pemilihan umum pertama di masa Orde Baru itu tahun 1971. Ya.
Saya waktu itu sudah di Jerman karena tahun 1965 setelah lulus SMA saya ke Jerman. Kalau saya 1971 saya ikut. Masih ikut ya? Ya, saya sudah 2 tahun lulus SMA. Betul. Jadi kalau mengenai periode itu mungkin sudah banyak yang mengalami, Ya. termasuk Kang Karna, ya juga mungkin Pak Setiawan juga sudah mengalami yang tahun 71. Ya, jadi semua sudah mengetahui bahwa tidak dapat dinamakan itu sebagai pesta demokrasi karena memang dari awal sudah sangat ditentukan semuanya, kan? Nah, jadi saya pernah menyatakan selama pemilihan umum di era Orde Baru sampai yang terakhir itu 93 ya, 98, saya satu kali pun tidak pernah ikut. Karena memang informasi dari ayah saya dan paman-paman yang para politisi yang menyatakan omong kosong itu semuanya, itu sudah diatur semua. Nah, jadi kemudian kita masuk ke era Presiden Habibie, pemilihan tahun 99. Ya. Nah, tahun 99 itu adalah masa transisi. Kita semua juga sudah mengalami. Nah, jadi saya pikir saya termasuk yang menilai itu mungkin mencoba memasuki pesta demokrasi. Ya. Tidak terlalu banyak kericuhan, tapi kalau yang ingat sekali peristiwa itu yang saya ingat memang misalnya kalau Golkar kampanye kan masih dikejar-kejar oleh masyarakat, dilempari apa segala macam ya. Nah, jadi masih ada ekses-ekses gitu karena sisa-sisa dari peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi selanjutnya kita mengalami pemilihan presiden langsung pertama itu tahun 2004. Setelah ada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 2002 ini merombak total Undang-Undang Dasar 45 asli yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45. Ya. Nah, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sejak 5 Juli tahun 1959 melalui dekret presiden. Nah, kemudian kita mengalami pemilihan umum yang pertama itu masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45 tahun 99. Tetapi kemudian pada pemilihan berikutnya tahun 2004 kita sudah menggunakan Undang-Undang Dasar yang diamandemen, dirubah total tahun 2002. Nah, di mana di situ sudah dirombak total pemilihan itu dengan beberapa poin yang penting yang dirombak, antara lain bahwa presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Nah, karena memang pada waktu itu tahun 2004 masih adalah masa uji coba pertama, ya tidak terlalu kelihatan gejolaknya karena antara lain, kalau tidak salah waktu itu ada 5 pasangan calon tahun 2005, ya. Kemudian bertahap putaran kedua terjadi antara Megawati dengan SBY. Begitu juga dengan pemilihan presiden 2009, 2014, 2019. Nah, jadi di situ sudah mulai terjadi hanya 2 pasangan. Ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan kalau Kang Karna tadi menyampaikan mengenai tanda kutip pesta demokrasi, ya. Nah, jadi mungkin sampai tingkat tertentu bahwa di zaman Orde Baru memang tidak ada kerusuhan-kerusuhan, ya kan kita sudah mengetahui penyebabnya kenapa tidak ada kerusuhan, ya karena represi dari penguasa sangat keras. Ya. Demikian juga dengan tahun 99 belum terlalu banyak gejolak, sampai yang terakhir yang kita alami tidak terlalu banyak gejolak itu tahun 2014. Ya. Tetapi memasuki tahun 2019, nah kalau saya melihat dengan jelas, dengan gamblang, saya pikir kita semua sudah melihat bahwa hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar ini, di mana pemilihan presiden itu secara langsung, ya, dan saya melihat salah satu akibat negatifnya adalah benturan frontal horizontal. Ya, benturan horizontal karena calonnya hanya dua kelompok. Ya. Nah, kalau sekarang ini calon
calon ada 3 pasangan. Ya, jadi memang segitiga. Jadi mungkin ya semuanya lawan semua, teoritis. Teoritis semua lawan semua. Nah, jadi kalau saya melihat ditanyakan mengenai pesta demokrasi, menurut pendapat saya pesta demokrasi yang pernah terjadi hanya baru 1 kali, yaitu tahun 1955. Ya. Nah, saya sendiri tidak mengalami yang tahun 71, tetapi saya mengalami ketika masa terakhir Presiden Soeharto tahun 98. Nah, di situ kan sudah mulai sangat memanas. Dari mulai peristiwa Juli tahun 97 ya. Yang dinamakan kudeta 27 Juli, ya, kuda tuli dan sebagainya, itu sudah terjadi tindak kekerasan bahkan sampai korban-korban jiwa jatuh. Begitu juga menjelang 98, ya kita tahu ceritanya, penculikan aktivis dan sebagainya. Nah, jadi semuanya untuk pembungkaman. Dan saya melihat hal ini semua ya terulang kembali menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Secara singkat, saya mengatakan dengan terus terang, ya, kekhawatiran bahwa akan timbul berbagai kericuhan, kerusuhan dan sebagainya. Ini pertama akibat pemilihan presiden langsung, di mana kalau pemilihan melalui MPR, ya kan tidak terlalu frontal. Jadi itu yang pertama. Dan kemudian, nah di sini ya karena yang sekarang ini kita melihat ada 3 pasangan calon. Nah, salah satu pasangannya adalah pasangan calon kedua, itu calon wakil presidennya adalah putra presiden yang sedang berkuasa. Dan kita semua saya pikir tidak perlu secara rinci dibahas karena tentu ada pro dan kontra. Bahwa proses pencalonan calon wakil presiden ini Gibran Rakabuming Raka, ya, itu sangat kontroversial. Silakanlah di perdebatannya. Tetapi intinya bahwa pencalonan ini kontroversial. Nah, kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo mungkin seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu, yang dengan gamblang menyampaikan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh memihak. Ya. Saya menilainya dan pernah saya sampaikan juga bahwa dengan demikian Presiden Joko Widodo ini melanggar sumpah Presiden. Dan kemudian masih diperkuat oleh beliau bulan November tahun yang lalu, di mana menyatakan Presiden ASN dan sebagainya harus netral. Tepat sekali. Tetapi kemudian dengan pernyataan beliau beberapa waktu yang lalu sudah jelas menyatakan keberpihakannya. Ya memang kita semua tahulah ya, orang tua itu pasti ingin anaknya maju, ya, ingin anaknya sukses dan sebagainya untuk ke depan. Tetapi kalau beliau sebagai presiden yang masih berkuasa dan kemudian putranya dengan segala cara menjadi calon wakil presiden, saya terus terang mengatakan ini tidak benar. Ya, prosesnya tidak benar dan kemudian presiden itu melanggar sumpah. Sumpah bukan janji. Karena sumpahnya itu katanya demi Allah, demi Sang Pencipta. Ya. Nah, jadi selain beliau bertanggung jawab kepada Sang Pencipta, beliau juga bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang rakyat Indonesia, saya menuntut presiden kita ini memegang sumpahnya agar dalam pemilihan presiden ataupun pemilihan umum ya betul-betul sesuai dengan sumpahnya, seadil-adilnya, walaupun salah satu calonnya itu, salah satu kontestan adalah putra kandungnya sendiri. Nah, jadi inilah kaitannya mungkin agak panjang, mengapa dalam pesta demokrasi ini saya terus terang melihat ini bukan pesta. Karena ada pemaksaan kehendak. Mungkin sementara itu dulu Kang, karena saya catat di sini. Jadi dari catatan Pak Batara, selama berlangsungnya transisi pesta demokrasi yang kita tahu setiap 5 tahun sekali
hanya satu kali yang dilakukan oleh pemerintah pada saat pemilu pertama 1955. Dan setelah itu tidak ada lagi satupun pemilu yang benar-benar demokrasi. Pesta demokrasi. Ya, dan itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Batara memang terlihat langsung oleh kita yang mengalaminya saat itu. Bagaimana apalagi Pak Setiawan Sumarjo waktu itu pun pada zaman-zaman Orde Baru menjadi aparat pemerintahan, bukan begitu? Mungkin bisa diceritakan juga apa ada pengalaman yang ada di Pak Setiawan Sumarjo pada saat itu. Ya, baik. Terima kasih. Pengalaman Pak Batara memang luar biasa. Saya pertama kali ikut pemilu itu bukan 71, Pak. 71 saya baru berumur 6 tahun, Pak. Oke. Jadi saya pertama kali ikut nyoblos itu tahun 86 barangkali ya. 86 itu saya masih sekolah di sekolah kedinasan di Jakarta. Jadi suasananya ya sudah kebayang lah, Pak. Jadi sebelum itu saya ada di kampung Kang Karna Pak Batara di Purworejo. Jadi di kampung tempat kelahirannya Jenderal Urip. Di sana juga kelahirannya Pak Ahmad Yani, Pak Sarwo Edi. Itu kelahiran dari sana. Nah, memang kalau saya ingat-ingat era itu memang namanya pemilu itu memang seperti pesta, Pak. Selalu menggembirakan. Jadi kami sebagai anak-anak atau remaja itu ya ikut kampanye di 3 peserta pemilu itu, Pak. Di Golkar ikut, di P3 ikut, di PDI ikut. Jadi kita ingin tahu juga sih apa sih yang diomongkan begitu. Kesadaran politiknya hanya sekedar apa yang diomongkan. Kebetulan kalau kita Golkar itu kan yang datang kan tokoh-tokoh senior seperti Sultan Hamengkubuwono IX, para menteri. Jadi memang kita terpukau juga dengan para yang berkampanye itu. Meskipun ada politik ataupun dari Orde Baru menyelenggarakan pemilu itu kan memang kita tahu arahnya kemana, tapi kan juga agak susah dibuktikan. Maksudnya begini, karena memang kalau kita melihat dari kampanyenya, dari orang-orang kan memang Golkar yang terbaik dibanding dua yang lain. Mungkin ada pembinaan politik yang kurang pas sehingga ada jomplang sekali antara satu partai dengan dua partai yang lain itu sangat berbeda. Jadi kalaupun memakai angka nalar sehat pun ya memang harusnya dia yang kita tunjuk gitu atau kita pilih, Pak. Tetapi ini kan sudah berbeda. Nah, waktu saya mulai nyoblos itu kan kuliah kedinasan dipantau ketat, ya sudahlah kita pasrah aja lah gitu. Yang penting memang suasananya damai, tidak ada suasana yang seperti yang kita rasakan 2 kali pemilu belakangan ini memang luar biasa sekali. Nah, kalau menyangkut tadi pernyataan Presiden, memang kita sebagai orang yang pernah belajar ataupun membaca tentunya tahu ketika sebelum ngomong kan apa dasarnya. Jadi kita ngomong yang pertama harus netral, bahkan ASN pun foto nunjuk 1 atau 2, 3 jari aja sudah kena hukuman. Tapi menjadi tidak masuk akal ketika pimpinan ASN sebagai menteri, bupati atau presiden boleh bebas semaunya. Ini kan sudah nggak masuk akal. Nah, kemudian kalau menyangkut tadi calon terlepas daripada problemnya hukum tadi yang disampaikan Pak Batara memang sangat aneh di Republik ini gitu, yang mengaku demokrasi dan berdasarkan hukum, hukumnya ya bisa dibikin sesuka-suka hati saja gitu. Tapi kalau kita melihat bagaimana calon yang diusung, kalau di Pak Batara barangkali lebih tahu sekali, paham sekali bagaimana tahun 40-an tokohnya muda semua, Pak. 30. Pak Firman jadi jenderal tuh umur 30, Pak Nasution umur 30-an. Tapi bahwa kita tahu kapasitasnya beliau seperti apa. Calon wakil presiden Indonesia pertama itu betapa hebatnya itu Bung Hatta. Siapa yang bisa mengalahkan beliau? Nah, sekarang calonnya yang diusung siapa? Begitu. Jadi bahwa
jargon-jargon apa namanya bebas, aktif segala macam, ya kita bisa lihat juga di lapangan sekarang. Bagaimana di masing-masing instansi pada berkampanye, menterinya ikut kampanye, mana mungkin di bawahnya nggak ikut. Jadi saya terus terang menjadi ragu bahwa jargon pemilu luber dan jujur adil itu bisa terlaksana sekarang ini. Kalau tokoh atasnya ataupun apa namanya para petinggi Republik ini seperti itu sifatnya, sikapnya, apalagi presiden seperti itu memberi contoh, ya mustahil yang di bawah akan bisa lempeng kalau contohnya seperti itu. Mungkin itu komentar sekarang saya saat ini, Pak Kangkana, Pak Batara. Iya, iya. Jadi sama, hampir semua mengatakan bahwa sangat tidak yakin kalau pemilu yang atau pencoblosan atau pemungutan Pilpres. suara Pilpres di 2024 yang tepatnya tanggal 14 nanti akan terjadi dengan luber dan jurdil. Jadi sangat bisa dikatakan mustahil ya. Ya, karena bibit-bibit perpecahan kemudian itu sudah terlihat tadi disampaikan oleh Pak Batara pada saat pemilu 2019. Dan di situ terlihat memang terjadi dua kubu yang luar biasa bertentangan dan banyak yang mengatakan itu adalah bibit-bibit perpecahan dari bangsa Indonesia. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan janganlah terjadi pada Pilpres sekarang ini yang akan kita lalui. Nah, ya, itu adalah kekhawatiran kita tentunya, kekhawatiran kita. Dan bagaimana kita di sini mengingatkan kepada para pemimpin yang di atas, mereka bisa melakukan tugasnya sebagai pemimpin negara, pemimpin rakyat, dan kepada masyarakat pada umumnya jangan mudah terprovokasi dengan keadaan sekarang ini. Dan apakah itu bisa terjadi keinginan luber dan jurdil seperti yang dikatakan oleh Pak Sumoharjo, Pak Setiawan Sumarjo? Saya tidak mengatakan Bapak pesimis, tapi itu adalah kenyataan yang terlihat secara atra oleh mata kita. Ya. Nah, sekarang menurut Pak Batara, apa yang sebenarnya harus kita lakukan bersama? Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh para masyarakat pada umumnya? Ya, Kang Karna, saya melihatnya begini. Ini kita mengenal pepatah dari kecil, dari sekolah diajarkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan? Ya. Nah, jadi ini semua sebenarnya tergantung pada pimpinannya. Ya, pada pimpinannya yang juga tadi disampaikan oleh Pak Setiawan, ya, kalau misalnya menterinya atau atasannya sudah memberi pengarahan, ya, di bawah itu harus ikut. Dan ada berbagai macam cara untuk memaksa, untuk memonitor, ya, mengenai pengikut-pengikut atau di bawahnya. Nah, jadi masalah di Indonesia ini, kalau kita merujuk pada mungkin senior-senior masih ingat tulisan dari Mokhtar Lubis, ya, termasuk sastrawan dan wartawan yang legendaris juga, kan. Kalau tidak salah tahun 1977 dia menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki mengenai ciri-ciri manusia Indonesia yang kemudian dibukukan. Di situ dia sampaikan ada 6 ciri manusia Indonesia, tetapi pada dasarnya memang tidak ditujukan kepada rakyat, kan, yaitu kepada para pemimpin. Nah, jadi yang paling mencolok yang saya masih ingat sekali, ciri pertama, 1 itu munafik atau hipokrit, ya.
Kedua, enggan dan segan bertanggung jawab. Kemudian ketiga, percaya tahyul. Ya, kemudian keempat, kreatif, ya. Dan kelima, dan yang keenam, ya, yang kelima masih ada satu lagi. Yang keenam yang saya ingat sekali, yaitu lemah karakter. Ya. Nah, beberapa contoh mengenai ini, kalau dibilang mengenai kreatif, bisa positif, bisa negatif, kan? Kreatif. Orang kreatif misalnya menciptakan inovasi-inovasi, tapi misalnya kreatif dalam korupsi. Nah, sekarang kita kenal korupsi berjamaah. Ya, kreatif banget, kan? Jadi supaya rame-rame, jadi semua ikut menikmati bancaan. Nah, kalau kemudian yang pertama kita lihat itu munafik, ya. Itu nggak perlu dicerita panjang lebar, itu udah gamblang sekali kita lihat sehari-hari bagaimana kutu-kutu loncat itu, kan, ya, yang dulu mengagung-agungkan satu calon dibilang udah separuh dewa atau apa segala macam, tapi kemudian begitu kalah kemudian ikut pemenang, ya, kita lihatlah cukup banyak contohnya. Nah, tetapi mengenai yang kaitannya ke sini adalah yang karakter keenam, lemah karakter, ya, dalam pengertian di sini. Karena kalau pemimpinnya itu lemah karakter, artinya dia tidak teguh pada prinsipnya. Tidak teguh pada prinsipnya. Nah, misalnya, ya, kalau saya menyinggung salah satu pasangan calon. Ya, jadi kalau dibilang, Kang Karna bilang bahwa mereka itu ya, diharapkan untuk rakyat tidak terprovokasi. Tetapi kalau misalnya sekarang begini, kita sudah mengalami dalam berbagai kasus, ya, ketika begitu selesai pemilihannya, selesai kontestasinya, ya, mereka para kontestan itu sehari kemudian waktu bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan sudah peluk-pelukan. Ya, sama juga seperti yang lalu, kan. Begitu ada yang kalah, jadi pembantu dari yang menang. Di mana di atas sudah peluk-pelukan, di bawah itu masih berantem. Nah, ini yang tidak dipahami. Nah, inilah yang mengakibatkan rakyat ini gaduh terus, ricuh terus. Karena yang di atas itu tidak konsisten. Ya, saya menyampaikan contohnya karena saya cukup lama di Jerman. Di Jerman itu tidak mungkin akan terjadi apabila ada persaingan, ada kontestasi. Setelah jelas siapa pemenangnya, yang kalah itu jadi pembantu yang menang. Itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Karena satu kali rakyatnya melihat, loh ini kan mencela-mencela apapun alasannya, apakah alasannya untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Rakyat cuma tahu omong kosong itu. Ya, haus jabatan. Itu aja larinya ke situ. Ya, sebab kalau seorang itu dia konsisten, pegang teguh, ya, yang waktu itu menggebu-gebu, timbul tenggelam bersama rakyat. Nah, kita nggak usah cerita lagi, kan, apa yang terjadi. Nah, inilah mungkin menurut pendapat saya salah satu penyebab. Ya. Jadi kalau di atas itu mereka sendiri tidak tahu kemana arahnya, ya, tidak tegas, tidak konsisten pada garis perjuangannya. Bagaimana yang di bawah mau ikut? Ya, pindah-pindah. Kalau dulu pertama ada kutu loncat. Kemudian meningkat jadi tupai loncat. Nah, kalau saya melihatnya sekarang ini gajah loncat. Karena bukan tokoh-tokoh orang-orangnya, partai-partainya langsung pindah. Ya, kita lihat alasannya karena ketua partai mulai ada tuduhan-tuduhan segala macam lah. Tetapi ini yang fakta-faktanya. Bahwa partai-partai itu bukan tokoh-tokohnya yang di bawah, tetapi partainya satu partai pindah. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu tidak konsisten pada perjuangannya. Ya, jadi bagaimana mereka mau mengharapkan pengikut-pengikut, pendukung-pendukungnya juga mau ikut konsisten. Saya termasuk yang bilang, loh kalau saya yang di atas mencela-mencela, saya masa mesti ikut-ikut begitu, loncat-loncat kiri kanan. Saya masih punya pendirian. Ya, punya pendirian dan tegas. Ya, jadi kalau dibilang kenapa kamu tidak dukung dia, kamu tinggalkan dia, terbalik, salah. Ya, saya tetap pada garis perjuangan, dia yang loncat. Nah, ini contohnya. Jadi kalau tadi Kang Karna tanya, ya itu pendapat saya. Ya, menarik juga memang pendapat Pak Batara.
Apalagi tadi dikatakan dalam pidato kebudayaan seorang Muchtar Lubis. Muchtar Lubis ini sosok yang paling tidak disegani oleh rezim. Semua zaman masuk penjara. Semua zaman masuk penjara. Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Muchtar Lubis ini masuk akal sih. Pertama munafik. Ya, dan masih berlaku saat ini. Masih berlaku. Kemudian enggan dan segan bertanggung jawab. Percaya tahayul. Iya juga sih. Kemudian kreatif tentu bisa hal yang positif dan hal yang negatif. Seperti yang dikatakan. Yang kelima tadi Pak Batara tidak menyebutkan, dan yang keenam adalah lemah karakter. Nah, ini semua adalah tipologi Hipokrit. Tipe manusia Indonesia bisa dikatakan seperti tadi itu. Walaupun masih banyak kita pertanyakan, ya. Dan apakah ini diakibatkan oleh terlalu lamanya kita dijajah oleh Belanda pada saat itu? Kita juga tidak tahu. Dan nah, ini yang dimanfaatkan semua ini oleh tadi pemimpin-pemimpin atau calon pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi mengetahui kelemahan ini adalah sifat seperti ini. Ya. Ya, seperti serangan fajar misalnya gitu kan. Mereka tahu diterima saja misalnya. Kita tahu serangan fajar pada Orde Baru ya, sudah banyak serangan fajar pada saat itu. Nah, Pak Setiawan, apa yang disampaikan oleh Pak Batara, Bapak setuju? Apa ada pendapat lain, Pak? Iya, sudah pasti 100% setuju, Pak. Tapi barangkali ada satu sedikit, ya ada satu tambahan gambaran saja bahwa munafik bagi saya yang agama Islam pasti menjadi penyakit yang paling utama. Itu amat sangat berbahaya. Dimanapun dia sudah pasti sangat membahayakan. Apalagi ada di pucuk pemerintahan. Pasti berbahaya. Nah, yang kedua memang karakter yang lemah. Ini juga tidak kurang bahayanya. Kita dari keluarga militer, Pak Batara, Kang Karna juga pasti tahu apa yang namanya jiwa kesatria. Kalau salah ya salah, udah ngaku salah, lalu gimana minta maaf lalu betulinnya. Kalau kita nggak bisa ya ngomong aja nggak bisa, daripada resiko yang harus kita tanggung ketika tanggung jawab itu kita terima dan ternyata kita nggak mampu. Itu pasti kita pegang semua. Ada satu sedikit cerita. Tadi disampaikan oleh Pak Batara bahwa Jenderal Urip itu terakhir berpangkat mayor. Orang tertinggi pribumi yang berpangkat mayor. Waktu itu beliau berselisih dengan Belanda. Ya, betul. Karena ada orang yang berbeda pandangan dengan Pak Jenderal Urip, lalu Jenderal Urip disalahkan. Udah, Anda mundur saja, nanti saya kasih pangkat Letnan Kolonel untuk menjadi komandan Bintara atau saya lupa, komandan sekolah di Gombong. Beliau punya prinsip bahwa dia yang benar. Meskipun mau dikasih pangkat tertinggi pun beliau nggak mau dan dia mundur. Itu barangkali yang kita pahami selama ini. Tentu sangat jauh dari kata yang namanya kutu loncat, bajing loncat, dan sekarang gajah loncat, Pak. Itu betul-betul sudah sangat memalukan. Saya membaca beberapa tulisan asing ataupun beberapa kesaksian orang-orang asing yang menjadi warga negara Indonesia juga memandang sesuatu yang amat sangat memalukan. Tentu ini diawali dengan ketika itu Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi menjadi anggota kabinet, itu betul-betul sangat melukai banyak sekali. Saya penggemar beliau, pendukung dari 2004 dan 2009. Tapi begitu masuk kabinet saya bilang ini udah nggak benar, dan betul ujungnya nggak benar. Dan sekarang dari beberapa kawan, tadi saya kan latar belakang saya auditor pemerintah, Kang, karena Pak Batara. Era waktu itu saya tahu siapa sih yang main korupsi itu, tidak begitu banyak. Itu pun sudah dibilang Profesor Sumitro 30% kerugian negara. Sekarang ini hampir di semua lini. Tidak ada lagi zaman era itu, tidak ada ceritanya jaksa korupsi, hakim korupsi, itu nggak ada ceritanya, Pak.
Sekarang coba, siapa yang tidak korupsi? Hmm. Dan angkanya nggak main-main. Nah, jadi ini tentu tidak terlepas daripada visi misi kepala negara sebagai panglima tertinggi dalam seluruh kehidupan bernegara kita. Tapi kalau tadi disampaikan, ternyata ya kreativitasnya di situ Pak Batara Kang, karena Hmm. memang kreativitasnya di bidang korupsi ini luar biasa. Orang sudah tidak malu lagi. Seorang pegawai, ataupun kalau sekarang kita ngomong tentara atau polisi pangkat mayor, kolonel itu udah luar biasa Pak. Hmm. Kayak pengusaha yang sudah berusaha puluhan tahun, tidak masuk akal. Hmm. Sama juga di level kementerian, kepala seksi, kepala bagian saja sudah luar biasa. Itu mustahil orang lain nggak tahu, Pak. Hmm. Di setiap kementerian ada inspektorat, Hmm. di setiap daerah ada inspektorat daerah. Mustahil nggak tahu, Hmm. pasti ketahuan. Tapi entah kenapa apa yang terjadi, karena memang barangkali alasannya yang di atas tidak memberikan petunjuk atau segala macam, ya nggak tahu. Kalau saya waktu itu punya intuisi, saya begitu masuk ke instansi saya udah punya intuisi saya. Ada di mana itu kan sebetulnya di situ-situ aja juga, Pak. Kayak sekarang kasusnya kemarin BTS itu sebetulnya sangat mudah itu menurut saya. Tapi entah kenapa KPK juga seperti itu, Kejaksaan Agung seperti itu. Pasti ada cerita di belakang layar yang kita nggak tahu siapa saja sih ini. Begitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, memang calon pemimpin memang kalau kita ukur nomor satu berdasarkan kriteria Pak Batara tadi, kita sebenarnya sudah bisa melihat sebetulnya ke depan yang punya prospek itu siapa. Karena kebodohan tanda kutip politik bangsa kita ini kan juga tidak terlepas daripada penanggung jawab politik yang paling atas. Hmm. Dia ingin membimbing ataupun memberikan pembelajaran politik macam apa kepada rakyatnya. Kita selama ini kan tidak pernah ada pembimbingan politik. Hmm. Sumbang gelinding begitu saja, kita hanya melihat tokoh politiknya kok kayak begitu. Hmm. Dia kerja entah di mana, tahu duit banyak, tahu jadi masuk ke partai, ketua partai, masuk jadi menteri. Orang bingung aja gitu. Hmm. Kan gitu. Tidak ada, barangkali Pak Batara bisa cerita bagaimana di Eropa itu seseorang berkarir di bidang politik. Tentu tidak bisa dibandingkan seorang umur 34 tahun yang sekarang jadi Perdana Menteri di Perancis Ya. dengan calon wakil presiden salah satu yang akan maju kontestasi sekarang gitu. Memang di Kanada juga masih muda, kemarin juga di Ekuador juga masih muda, tapi riwayat politiknya ada sejak muda gitu. Maka tadi saya sampaikan sambil bercanda dengan Pak Batara bahwa orang yang paling menikmati hasil perjuangan demokrasi kita tahun 98 ternyata ya presiden kita. Hmm. Orang yang berjuang berdarah-darah tidak sempat menikmati. Beberapa malah masih hidup dalam keadaan sederhana. Tapi ada orang yang waktu itu jualan mebel, sekarang menguasai Indonesia. Itu faktanya gitu. Saya baru ngeh aja tuh setelah menyimak Kang Karna dengan Pak Batara, saya coba renungkan apa loh. Oh, ternyata begini ya. Orang yang paling menikmati demokrasi perjuangan, demokrasi 98 itu ternyata ya beberapa orang saja gitu. Yang lain yang dulu berjuang berdarah ya tetap sama. Hmm. Itu barangkali tambahan dari saya Kang Karna, Pak Batara. Ya, ya. Ya, kalau boleh saya tambahkan sedikit. Silakan. Ya, jadi yang disampaikan Pak Setiawan barusan, saya ingin menambahkan sedikit. Justru kalimat ini saya dapat disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan EVP Tambunan, menyampaikan ada kata-kata bijak dari bahasa Jawa. Ya, istri saya dari Jawa Tengah. Nah, beliau menyampaikan kalau seorang pemimpin itu harus iso rumongso. Jadi jangan rumongso iso. Ya. Nah, tapi inilah fakta yang sekarang terjadi, ya, bahwa orang-orang itu merasa bisa, tetapi tidak bisa merasakan yang rakyatnya itu dipajakin, pajaknya dinaik-naikkan terus, sementara yang di atas itu menikmati semuanya. Nah, ini yang ingin saya tambahkan, yang melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Setiawan. Ya, saya catat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Setiawan. Yang paling diuntungkan dari hasil perjuangan reformasi 98 adalah Bapak Presiden kita,
Bapak Jokowi. Yang tidak tahu apa sumbangsinya dalam peristiwa tahun 98. Ya, itu mungkin tambahannya. Ya. Jadi, ya, kalau begitu, kalau misalnya, gitu kan, usaha dari Pak Jokowi ini kan luar biasa. Tadi dikatakan dengan cawe-cawenya, kita sudah bahas. Kemudian usaha-usaha dengan perpanjangan kekuasaan dan sebagainya. Usaha untuk 3 periode, usaha untuk memundurkan pemilu, kemudian dan usaha terakhir adalah menempatkan Gibran putranya sebagai calon wakil presiden. Nah, apa yang bisa dibayangkan oleh Pak Batara kalau memang itu menjadi kenyataan? Artinya perjuangan reformasi teman-teman kita, adik-adik kita di 98 dengan daya juang yang luar biasa, hasilnya dinikmati oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya, walaupun dengan tanda petik habis kekuasaannya, masa kekuasaannya di 2 periode tersebut. Tapi usaha tersebut juga terlihat bahwa dengan menempatkan putranya, dinastinya, artinya juga sama dengan memperpanjang kekuasaannya dia. Nah, kalau itu terjadi, misalnya nih, kita tidak tahu pemilu yang akan datang ini terlihat jurdil misalnya, dan mereka berhasil. Apa sih yang kira-kira bakal terjadi oleh negara kita ini? Ya, kalau saya begini, Kang, karena sebagai peneliti sejarah, melihat catatan-catatan dan kemudian memberi penilaian mengenai masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan semuanya itu terungkap. Karena ciri politik di Indonesia itu yang jelas pertama politik balas dendam. Dan belakangan ini yang sangat gamblang itu politik sandera. Menyandera rahasia-rahasia dari yang lingkungannya, yang untuk setiap sewaktu-waktu digunakan baru dibuka rahasia-rahasia tersebut. Jadi ini kelihatannya mereka ini saling menyandera, memegang rahasia masing-masing. Nah, kemudian kalau disampaikan khusus mengenai yang disampaikan Kang, karena upaya-upaya Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatan, mengundurkan pemilihan 3 periode dan sebagainya yang gagal. Nah, jadi ini kan saat ini kelihatannya hampir mungkin upaya terakhirnya menempatkan putranya menjadi calon wakil presiden dengan segala cara. Nah, jadi kita sudah bahas menabrak semua undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk seenak-enaknya diubah. Nah, tadi Pak Setiawan juga menyinggung contoh Perdana Menteri Perancis dan di Eropa baru usia 30-an. Termasuk juga ada contoh bagus Perdana Menteri atau Kanselir Austria. Ya, Kanselir Austria kalau tidak salah waktu dia pertama kali menjadi kanselir Perdana Menteri usia 37 tahun. Tapi coba baca riwayat hidupnya, riwayat perjuangannya. Dari usia 17 tahun dia sudah masuk organisasi dari partai yang dia ikuti. Ya, seumur hidupnya dari itu, dan dia menonjol memang menjadi ketua organisasi pemuda, dan kemudian artinya di usia muda termasuk paling muda menempati jabatan-jabatan posisi penting, ketua-ketua dan sebagainya. Jadi tidak mengherankan, jadi tidak ada yang heran di Austria kalau dia memang berarti kan rakyatnya sangat demokratis, sangat sadar dengan demokrasi, memilih. Jadi bukan faktor usianya, tetapi prosesnya bahwa dia selama 20 tahun berjuang untuk memang dan dinilai kalau dia menjadi ketua dari organisasi pemudanya, berarti dia paling menonjol. Begitu juga menjadi apapun, berarti prestasinya
tidak mungkin di Austria itu, di Jerman atau di negara Eropa Barat ya, tidak mungkin dengan kekuasaan ayahnya, sama sekali tidak mungkin. Prestasi dia, meritokrasi, ya, kemampuan. Nah, kalau di sini kita melihatlah ya, mohon maaf ya kalau menyinggung latar belakangnya. Sebelum dicalonkan menjadi wali kota Solo, Gibran apa yang dilakukan? Ya, kan orang cuma taunya dia itu jualan martabak. Ya. Nah, kemudian ya kita sudah tahu ceritanya, mana yang benar kan juga dibuka banyak sekali yang mengungkap antara lain pada Nababan. Ya, mengenai proses atau efek Surudianto, mengenai proses Gibran menjadi wali kota Solo. Ya, dikatakan berhasil ya karena memang semua semua proyek-proyek dari pemerintah pusat ya itu ya, dibanjirilah ke kota Solo. Nah, kita bicara mengenai prestasi. Nah, kemudian kalau mengenai bahaya ke depan, ya, coba sekarang kita lihat saja. Ya, saya pikir kalau rakyat Indonesia yang cerdas melihat dan menilai sesuatunya itu dengan 3 N. N, ya. Nalar, ya, nurani, dan nasionalisme. Menurut pendapat saya 3 N ini yang harus menjadi patokan. Nah, jadi kalau sudah melihat sosok ini, jadi kelihatannya ini ada kelompok-kelompok yang haus kekuasaan. Memang ada pepatah dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman yang diterjemahkan kekuasaan itu manis. Ya, makin lama kekuasaannya, makin besar kekuasaannya, makin manis. Tetapi mereka tidak menyadari terlalu banyak yang manis itu bisa jadi penyakit diabetes yang mengakibatkan kematian. Ya, nah kalau itu yang manis-manis untuk dalam penyakit, tetapi kalau dalam kehidupan yang rakus-rakus akan kekuasaan, coba lihat di seluruh dunia mana ada dinasti yang bertahan abadi? Tidak ada kan? Nah, jadi kita sebenarnya semua yang pakai otak punya nurani dan punya nasionalisme, ya pasti melihat bahwa Presiden Joko Widodo ini sedang membangun dinasti. Jadi bukan hanya berkuasa memperpanjang untuk 3 periode, bukan. Dengan berhasilnya Gibran menjadi wakil presiden nanti, ini bisa panjang. Sebab saya pikir begini, mitranya yang dipilih itu tepat sekali. Ya, mohon maaf ya, kita semua saya pikir kita melihat Prabowo sudah sakit-sakitan, sudah katanya pernah kena stroke 2 kali, jalan terseok-seok dan segala macam. Bahkan Yusuf Kala kan juga sudah pernah menyampaikan kalau terjadi sesuatu kalau sudah dilantik berhasil jadi presiden, terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo, ya, meninggal atau apapun, atau seperti mantan Presiden Soeharto dinyatakan mengidap sakit permanen, tidak bisa diapa-apakan kan, berarti harus diganti karena tidak dinilai menurut Undang-Undang Dasar tidak dapat melanjutkan tugas sebagai presiden. Otomatis Gibran kan akan jadi presiden. Nah, mengenai pergantian ini kan bisa 2 bulan, 2 tahun, tapi bisa juga 1 hari. Teoritis. Nah, sekarang bisa dibayangkan tidak? Ya, mungkin akan menjadi dengan usia 36 atau 37 menjadi presiden Indonesia pertama. Ya. Nah, kita melihat ya mohon maaf, sekarang ini kan juga sedang dipertanyakan ijazahnya Gibran, apakah asli atau tidak. Ya. Nah, nanti akan memimpin para guru besar, segala macam, jenderal-jenderal, dia sebagai panglima tertinggi. Apakah mereka semua membayangkan sampai ke situ? Nah, jadi kalau kita melihat sekarang begini, kita belak-belakan saja. Kalau memang rencana untuk membangun dinasti, berarti harus memusatkan semua kekuasaan dan kekuatan pada tangan keluarganya. Nah, sudah berhasil kan menantunya jadi wali kota. Kemudian putranya nanti mungkin diharapkan jadi gubernur, jadi wakil presiden, kan kemudian presiden. Nah, putra bungsunya kan sekarang dalam 2 hari masuk partai, sudah menjadi ketua umum partai. Ya. Di seluruh dunia, organisasi remaja mana yang tidak punya anggaran dasar? Apalagi partai politik tingkat nasional. Makanya ya
saya melihat di PSI itu kan banyak tokoh-tokoh nasional. Hmm. Ya, saya hanya mempertanyakan itu pakai otak atau tidak mereka. Hmm. Ya, memilih ketua umum hanya dengan kopi darat atau atau rembuk nasional atau apapun namanya. Hmm. Ya, berarti itu mengabaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari partai. Jadi ini untuk saya ini bukan partai politik, ini hanya perkumpulan anak-anak TK yang oke, kita ngobrol-ngobrol aja siapa jadi pemimpin. Nah, jadi kalau dikatakan kekhawatiran masa depan, ya kekhawatiran yang negatif bahwa ini saya melihat Presiden Joko Widodo sedang membangun dinasti. Nah, kemudian kalau saya berani belak-belakan di sini, yang menginginkan ini bukan Presiden Joko Widodo. Coba ingat apa yang dikatakan oleh Kwik Kian Gi bulan November tahun 2014. Beberapa minggu setelah Joko Widodo dilantik menjadi presiden. Di ILC, belak-belakan Kwik Kian Gi menyampaikan, di belakang Jokowi ada 9 naga. Nah, jadi kalau kita melihat logika di sini, yang memerintah Indonesia bukan Joko Widodo, tetapi 9 naga. Nah, ini menurut analisis saya bisa salah. Ya, tetapi bisa juga benar kan? Dan prediksi saya ke depan bisa salah dan bisa benar. Silakan aja mengambil kesimpulan. Ya, dicatat itu. Nah, saya lebih tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Batara mengenai terutama ada katakanlah jargon baru 3N tadi. Nalar, nurani, dan nasionalisme. Dan itu sebetulnya harus ditanamkan juga pada saat masyarakat memilih presidennya nanti. Gunakan nalar, nurani, dan nasionalisme. Ya. Kemudian apakah ini bisa? Tadi Muhtar Lubis sudah mengatakan bahwa umumnya masyarakat Indonesia ini adalah munafik, enggan, percaya tahayul, kreatif, dan lemah karakter. Muhtar Lubis ini bukan orang sembarangan. Dia tahun 1977. Seorang Muhtar Lubis mengatakan demikian dalam pidato kebudayaan. Dan ini yang tercatat di benak kita dari seorang Muhtar Lubis. Dan artinya harus berubah dulu. Mindset bangsa Indonesia ini menjadi ke nalar, nurani, dan nasionalisme. Apakah itu sudah terlihat Pak Batara? Atau saya tanyakan kepada Pak Setiawan? Iya. Berat. Sebetulnya sih kelihatan, Pak. Kalau orang mau secara objektif melihat, mungkin tidak melihat secara keseluruhan semua orang. Paling tidak kita melihat kepada 3 calon ini. 3 calon ini kan kita hidup itu kan selalu prosesnya adalah membandingkan. Membandingkan dari pilihan-pilihan yang ada ataupun pengalaman dan segala macam. Jadi tidak terlepas dari itu. Kalau di kami orang Jawa memilih jodoh itu kan harus melihat 3 hal. Kalau tadi Pak Batara 3N, di Jawa itu 3B, Pak. Jadi bibit, bobot, dan bebet. Bebet. Nah, kita melihat bibit ini biasanya dia tidak akan jauh dari leluhurnya seperti apa. Jadi kita melihat dari 3 calon ini siapa leluhurnya. Salah satu calon leluhurnya adalah pahlawan nasional. Kemudian adalah bobot. Tentu ini menjadi sangat penting karena adalah seorang pemimpin. Bobot bisa dilihat dari pendidikannya, dari pengalaman kerjanya, dari perilakunya, dan yang terpenting adalah karakternya. Kita bisa melihat bagaimana bobot seseorang. Apakah seseorang ini bicara pagi dele, sore tempe? Apa kemarin dia ngomong A, hari ini bukan B atau C, tapi kata anti A. Itu yang mana? Kan gitu. Kemudian kita melihat bobot penampilan. Penampilan tentu banyak hal yang kita bisa lihat kiprahnya ada di mana beliau ini. Apakah di level kabupaten, provinsi, nasional, regional, internasional, kita bisa melihat. Karena ini pemimpin Indonesia.
bukan hanya bergaul dengan orang Indonesia. Apalagi cita-cita ke depan ataupun cita-cita di Undang-Undang Dasar kita adalah lokal ataupun internasional. Bagaimana kita bisa melaksanakan ketertiban dunia kalau kita tidak pernah bergaul dengan orang di sekitar kita? Kita hanya sibuk dengan urusan kalau orang Jawa bilang itu umpet-umpetan lah di kampung sendiri saja gitu. Tidak pernah memikirkan bagaimana kiprah ataupun martabat bangsa Indonesia ini di mata dunia. Ya kalau kemarin kawan banyak bertanya, karena kita lebih banyak main martabak daripada martabat, Pak. Jadi agak susah mengukurnya. Nah, jadi kembali ke yang tadi bahwa sebetulnya kriteria-kriteria itu sudah masuk dalam beberapa hal kepada calon-calon yang bakal bertanding lah nanti di Pilpres mendatang. Mungkin sebagian tambahan dari saya, Pak, karena Pak Batara. Ya, kalau saya persingkat apa yang katakan oleh Pak Setiawan, itu adalah sebagian dari nalar nurani dan nasionalisme. Itu yang disebutkan tadi, bibit, bobot, bebet, itu ada dari nurani. Nurani ya, untuk memilih calon pemimpin. Calon. Itu dari nurani, lihat bibit, bebet, dan bobot. Nah sekarang dari nalar nih Pak. Dari nalar. Kita itu dalam memilih harus menggunakan nalar, logika berpikir. Nah apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat pemilih nanti? Jadi kalau tadi Kang Karna tanya apakah mungkin dilakukan, terus terang saya melihat kalau lihat pada saat ini tingkat pendidikan dari rakyat Indonesia yang kita baca itu mungkin 65% itu dari seluruh rakyat berpendidikan hanya paling tinggi rendah atau menengah. Ya, 65%, kemudian kan ada persentase. Dalam pendidikan ada yang mengatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia ini berpendidikan SMP. Ya. Itu sudah betul, ada survei mayoritasnya, betul. Ya. Itu yang saya maksud. Ya. Nah, jadi kalau misalnya begini, ini masalah nalar ini berkaitan dengan logika. Ya. Logika dengan kata lain itu akal sehat. Ya. Nah, jadi ini kaitan juga dengan yang disampaikan oleh Mohtar Lubis, ya. Yaitu mengenai masalah percaya tahyul. Ya. Percaya tahyul artinya dia cara berpikirnya itu irasional. Ya. Ya. Nah, sedangkan kalau nalar itu utamanya adalah rasional, otak, logika. Nah, jadi disinilah memang terbenturnya kalau saya sampaikan yang ya terus terang aja sering Rocky Gerung menyampaikan kan. Akal sehat, ya. Nah ini sudah lama juga kami sampaikan, beberapa tahun yang lalu kami juga menyelenggarakan seminar untuk mencari pemimpin yang menggunakan akal sehat, ya sudah lama. Nah ini masalah utamanya. Ya. Nah jadi kalau sekarang ini memang kelihatannya dikhawatirkan mayoritas rakyat Indonesia yang pendidikannya terbatas mungkin tidak dapat melihat jangkauannya lebih lanjut, ya mungkin tanpa mau merendahkan akan disampaikan dikatakan bahwa cakrawalannya itu terbatas, horizon, ya. Nah kalau kita lihat saja ini ada pengikut-pengikut yang buta, fanatik dan sebagainya, ya boleh dikatakan puluhan kali dibohongi, tapi masih percaya juga. Ditambah lagi, mau saya bohongi yang baru lagi, mau juga kan, ya. Nah, kita terbentur pada masalah ini. Kalau kita mau menyampaikan, coba pakai nalarmu. Dasarnya apa? Jadi kalau pengetahuan mengenai logika, ya itu adalah sebenarnya dasar dari semua pengetahuan. Jadi kalau dasar-dasarnya itu sudah tidak diletakkan, ya susah. Jadi dalam orang Jerman ada kata-kata bijak yang mengatakan, kalau si Hans, artinya si Hans kecil tidak belajar, ya setelah si Hans besar dia tidak akan belajar lagi. Nah itulah kita tahu dari ilmu pendidikan, ya bahwa dasar-dasarnya itu semua itu diletakkan, kan ada ukurannya sampai umur 5 tahun apa yang sudah disampaikan. Nah termasuk di sini
karena masalah yang diajarkan dan yang dilihat. Jadi kalau misalnya di Eropa atau di Jerman, yang diajarkan di sekolah-sekolah, kan mereka melihat contoh kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kalau di Indonesia dengan pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya. Nah, kita hanya mencontoh. Jadi bagaimana tadi juga seperti disampaikan Pak Setiawan, ya, kalau yang di atas tidak memberi contoh yang baik, ya. Nah, ini sebenarnya masuk dengan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro kan, ya, Ingarso Sungtulodo harusnya di depan memberi contoh. Tapi fakta sekarang Ingarso Sontoloyo, ya, memberi contoh yang buruk. Ya mohon maaf ya, saya melihat fakta, ya, jadi teorinya kan luar biasa, idealisme, ya, jadi Ki Hajar Dewantoro sebelumnya namanya Suwardi Suryaningrat, kan, ya, beliau mereka semua melepaskan gelar-gelar radennya. Jadi betul-betul ini yang dasolonnya, yang mereka harapkan, ya, diharapkan bahwa kalau seorang berdiri di depan sebagai pemimpin itu teladan, dan yang saya sudah sampaikan juga ini ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang dihapus. Harus memberi contoh, teladan, moral apa segala macam sudah ditulis tahun 45. Nah, kemudian kalau kita lihat fakta kedua, ya, Ing Madio Mangunkarso berada di tengah itu membangun karya atau apapun, ya. Tapi fakta di sekarang, tadi Pak Setiawan menyampaikan korupsi itu sekarang sudah di mana-mana. Jadi mereka berada di dalam mangan kabeh, ya. Jadi bukannya membangun karya dan sebagainya. Nah, kemudian fakta ketiga ini, ya, yang seharusnya di belakang Tutburi Handayani berdiri di belakang memberi dorongan. Tapi fakta sekarang, ya, saya sampaikan, mohon maaf, saya bilang Tutburi ngedalangi, ya, menjadi dalang. Jadi bukannya dia memberi dorongan yang menganjurkan yang baik-baik, harus begini, harus begitu, yang baik-baik, tapi tidak mengatur-ngatur provokasi dan sebagainya. Nah, jadi inilah kekhawatiran yang ke depan yang tadi mungkin bisa menjawab Kang Karna, bagaimana untuk mendidik masyarakat ini untuk menggunakan nalar. Ya. Tadi itu justru yang saya tanyakan. Jadi artinya dari penjelasan Pak Batara, sangat sulit sekali kita mengharapkan masyarakat ini menggunakan nalar pada saat nanti mencoblos. Dan itu memang tadi seperti saya katakan. Boleh saya tambahkan sedikit. Ya. Nasionalisme, banyak yang mengatakan nasionalismenya sudah luntur. Kita belum sampai belum sampai ke nasionalisme. Jadi kita nurani tadi sudah disampaikan, bibit, bobot, bebet. Itu nurani. Ya. Itu seperti tadi Ing Marso Sungtulodo, itu kan ajaran Jawa. Bobot, bibit, bebet ini ajaran dari Jawa. Ya. Dan tadi nalar. Kalau saya simpulkan bahwa sangat sulit sekali kita berupaya supaya masyarakat dalam hal memilih nanti siapa calon pemimpin itu gunakanlah nalar. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Batara itu sangat terlihat karena secara umum pendidikan masyarakat Indonesia ini, penduduk Indonesia ini adalah rata-rata SMP. Itu banyak yang mengatakan seperti begitu. Nah, kalau masih seperti begitu, dapat disimpulkan bahwa nalar sangat sulit. Oleh karenanya tadi ini ada hubungannya dengan tadi apa yang dikatakan oleh Mukhtar Lubis, percaya tahayul. Percaya tahayul bangsa kita ini. Kenapa? Dan apapun sekarang ini selalu dihubungkan seperti untuk melihat perilaku orang itu dilihat dari gestur, ya. Kemudian pada saat mereka calon-calon pemimpin ini berbicara dalam perdebatan seru, mereka tidak melihat esensi apa yang diucapkan, tapi lebih pada gestur. Ya. Nah,
saya ada berbincang dengan salah satu psikolog. Sebenarnya gestur itu adalah pseudoscience. Jadi nggak ada itu pelajaran yang pseudo. Pseudo itu Semu. semu. Jadi itu pelajaran semu gitu kan. Nah, bangsa Indonesia lebih percaya kepada hal-hal yang begitu. Nalarnya tidak jalan. Tapi apapun yang ada, kita berharap nanti pada saat pencoblosan nanti itu gunakanlah nalar. Karena simple kok menggunakan nalar. Gunakan logika. Gunakan cara berpikir. Ya, kalau dalam teknik itu logika itu ada atau tidak ada, hitam atau putih. Itu adalah logika berpikir. Nah, sekarang yang ketiga, nasionalisme. Dua pembicara tamu saya sore ini adalah masing-masing putra atau cucu dari seorang yang mempunyai rasa nasionalisme, rasa kebangsaan yang sangat tinggi. Nah, sekarang untuk ketiga ini, Pak Setiawan, untuk memilih calon presiden atau memilih presiden yang akan datang, gunakanlah rasa kebangsaan atau apa yang akan disampaikan oleh Pak Setiawan mengenai ini yang ketiga, nasionalisme pada saat kita memilih calon presiden nanti. Ya, baik. Kita melihat bahwa presiden ini, pilpres ini kan hanya menjadi salah satu ujung dari permasalahan ataupun problem di kebangsaan kita. Pak Batara barangkali juga sering kita bicara secara di grup WA. Rasanya saat ini hampir tidak ada orang yang bicara masalah nasionalisme. Pada level guru, level pejabat daerah, pejabat tinggi, bahkan presiden, rasanya saya belum pernah melihat bicara tentang nasionalisme kecuali pada saat 17 Agustus. Itu pun hanya sebatas kertas yang dibaca. Pendidikan di sekolah hampir tidak ada. Contoh tidak ada. Jadi saya agak pesimis terus terang, Pak Batara, bahwa para pemilih kita itu akan memakai rasa nasionalisme kita di dalam memilih. Terus terang saja. Meskipun ada satu calon yang bicara nasionalisme dan kebangsaannya luar biasa. UUD 45 terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu hafal luar kepala. Dan bagaimana akan mengimplementasikan itu. Hanya satu yang saya melihat, yang bicara tentang nasionalisme kebangsaan. Yang dua saya belum pernah mendengar. Apalagi kalau melihat track record-nya seperti apa. Dua pasang yang lain itu. Nah, saya nggak mau nyebut di sini ya, nanti dikira apa. Ya. Tapi bahwa kita dengan sangat mudah melihat siapa sih calon yang bicara kebangsaan itu. Siapa yang bicara tentang kesejahteraan dan harga diri bangsa, tentang kemerdekaan rakyat, kemerdekaan bangsa, bahkan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Itu ada. Tapi kalau kita kembali kepada masyarakat, kalau kita di Pak Batara Kangkaran sebut, orang yang rata-rata pendidikan hanya SMP. Sampai mana dia paham tentang nasionalisme dan kebangsaan. Rata-rata mereka hanya berpikir bagaimana atau makan apa besok pagi, Kang. Apa yang bisa diharap daripada saudara-saudara kita yang berpikirnya adalah perut. Ada satu dua atau barangkali beberapa yang ada kesadaran kebangsaan itu ada, tapi rasanya kok tidak terlalu banyak. Bahkan yang pendidikannya tinggi, saya kemarin ada membaca atau nonton di YouTube ya, ada beberapa orang yang wawancara dengan orang-orang dengan pendidikan relatif cukup tinggi karena dia bekerja di dunia bursa saham dan bursa currency. Setelah bicara panjang lebar tentang calon ataupun tentang pilpres ini, ujungnya ditanya terus milih siapa? Milih yang itu. Loh, kenapa? Lo kan beda dengan analisismu tadi.
Ternyata karena dia seneng kucing gitu Pak. Nggak masuk akal kan Pak. Ya, ya. Padahal dia seorang S2 Pak. Dan banyak yang seperti itu. Saya diskusi dengan teman juga, ujung-ujungnya ini juga loh gimana sih sebenarnya. Tapi ya itu Pak, realitanya yang kita hadapi seperti itu. Memang ideal sekali bahwa kalau kita bisa memilih dengan nalar, dengan nurani dan kebangsaan, tentu pemimpin yang terpilih adalah orang yang terbaik yang kita inginkan. Itu mungkin barangkali Pak Ya, ya. Batara Karena pendapat saya tentang kebangsaan. Pak Batara bisa menambahkan? Iya, jadi ingin saya tambahkan begini. Banyak yang mengatakan nasionalisme dari rakyat Indonesia menurun. Kalau saya katakan, memang sangat banyak dari awal tidak punya nasionalisme. Coba buka lembaran sejarah. Siapa yang menjadi tentara Kenil? Yaitu Pribumi dan Indo yang berperang di pihak Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia. Ya, dari 65.000 ya itu hanya sekitar 5.000 Ambon. Jadi tidak bisa dikatakan Kenil itu Ambon atau Ambon itu Kenil, tidak. Kan banyak juga pejuang-pejuang dari Maluku, ya dari mulai Patimura sampai terakhir Lemena dan sebagainya. Ya, nah jadi kalau kita melihat sekarang begini, ya terus terang saja sampai tahun 42 sampai Belanda Netherlands ini menyerah kepada Jepang atau India Belanda menyerah kepada Jepang, ya. Itu semua, ya mohon maaf ya, sultan-sultan, raja-raja, bupati, wedana dan sebagainya, ya. Kalau mereka tidak pendukung Belanda, mereka itu kan dibuang, dikucilkan dan sebagainya. Kan sangat banyak, ya, raja-raja, sultan-sultan yang melawan Belanda, ya akibatnya mereka itu dibuang dan sebagainya. Kan juga misalnya Pangeran Diponegoro, ya yang melawan dan sebagainya, cukup banyak. Tetapi mayoritasnya kan juga pendukung Belanda, ya. Nah itu yang saya mau ingatkan. Nah kemudian ketika Belanda berkuasa, itu kita pernah bahas. Jadi orang Belanda yang usia produktif, usia 20 sampai 59 tahun, sampai tahun 30-an hanya 60.000. Ya, kita kan sampaikan data-data hasil sensus di India Belanda tahun 1930 kan. Seluruh orang Belanda hanya sekitar 200 ribuan. Tapi itu kan termasuk perempuan, anak-anak, bayi dan kakek-kakek. Jadi usia produktif hanya 60.000. Bagaimana 60.000 waktu itu pribuminya berjumlah sekitar 60 juta. Ya. Nah coba pikirkan bagaimana 60.000 orang bisa menguasai 60 juta. Siapa pelaksana pamong prajanya, perekonomian. Nah coba ini dilakukan penelitian. Kita sudah bahas panjang lebar. Cukup panjang waktu itu. Sudah lebih dari 1 jam kita bahas. Tetapi coba para guru besar melakukan penelitian. Ya, nah jadi siapa? Nah inilah yang saya sampaikan. Ya, jadi sampai tahun 1949 ketika Indonesia berperang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, siapa yang dilawan? Selain tentara Belanda, ya mohon maaf, di sini bukan masalah diskriminatif atau anti etnis ya. Jadi selain 65.000 pribumi yang di tentara Kenil, ada 50.000 orang Cina, pasukan bangsa Cina, mayoritasnya. Jadi memang juga ada yang orang Cina yang berperang fisik di pihak Republik, seperti Laksamana John Lee. Saya kenal keponakannya Margarita, ya tentu kenalan Pak Setiawan juga, saya sangat baik. Ya Margarita itu contoh-contoh sangat banyak, ya cukup banyak. Jadi memang kita tidak bisa menggeneralisir. Tetapi coba lihat ya, kalau kami dari putra-putra pejuang, ya tentu ya memang itu ada di darah kami untuk mempertahankan. Tetapi kalau mereka yang pada dasarnya turun-temurun, mohon maaf, saya selalu katakan itu pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jadi kita ini selama ini hanya membicarakan mengenai pahlawan-pahlawan. Mari kita buka siapa pengkhianat-pengkhianat bangsa itu. Saya sudah beberapa kali menyebut nama-nama yang saya nilai sebagai pengkhianat bangsa. Nah, jadi disinilah hambatan terbesar kita kalau kita mau membangun nasional Indonesia yang kuat. Ya, yang pertama harus kita singkirkan itu pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menghambat,
yang bekerja untuk kepentingan asing, bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini salah satu kesulitannya kalau kita mau mewujudkan nasionalisme, ya nasionalisme bukan dalam pengertian sempit, karena kita juga seperti tadi Pak Setiawan juga sampaikan, ya, kita bergaul dengan dunia internasional. Ya, nah jadi ada pepatah yang saya dukung, ya, think global, act lokal. Jadi berpikir secara global, tetapi bertindak untuk lokal. Ya, nah itu prinsipnya. Jadi ini menyangkut mengenai kebangsaan, nasionalisme. Coba kita teliti lagi di mana hambatan kita untuk membangun bangsa. Nah, jadi sejak tahun 50-an, ya, itu para pendiri bangsa dan negara sudah mendengungkan, menggaungkan, mendorong supaya kita membuat konsep untuk membangun bangsa dan jati diri bangsa. Pasti banyak tokoh-tokoh yang pernah mendengar yang dinamakan nation and character building. Nah, sampai sekarang itu konsep tidak ada. Jadi kalau kita mau membangun nasionalisme Indonesia, Indonesia sebagai bangsa, sebagai entitas politik, itu resmi baru ada 17 Agustus 1945. Nah, jadi kalau kita bisa bicara kebangsaan, konsepnya dulu disusun. Dan ini belum ada sampai sekarang. Ya, menarik sekali Pak Batara, Pak Setiawan Sumoharjo, perbincangan kita berkaitan dengan pesta demokrasi Pilpres Jurdil 2024. Nah, untuk statement akhir Pak Setiawan, silahkan apa yang mau disampaikan pada kesempatan ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, apapun yang terjadi kita tetap harus optimis bahwa optimis dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, bahwa impian atau keinginan untuk Pilpres atau pemilu yang jurdil dan luber itu bisa terlaksana. Memang kita tidak dalam posisi bisa menentukan, tapi paling tidak di lingkungan kita bisa menjaga bahwa proses luber dan jurdil itu bisa terlaksana. Mungkin itu dari saya tentang upaya kita untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan luber. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Batara, statement akhir dari perbincangan kita sore ini. Ya, singkat saja. Kalau kita mengharapkan pemilihan presiden 2024 jujur dan adil, kuncinya satu. Presiden Joko Widodo harus netral dan legowo apabila putranya tidak berhasil menjadi calon atau kemudian hari jadi Presiden Republik Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Batara. Terima kasih juga Pak Setiawan Sumoharjo atas perbincangan kita. Demikian pendengar Bravos, kita sudah berbincang banyak tadi dengan Bapak Setiawan Sumoharjo dan Bapak Batara Tuagalung mengenai pemilu 2024. Pesta demokrasi jujur dan adil. Tentu mudah-mudahan perbincangan kami ini bisa menambah hasanah perbendaharaan, kekayaan, nurani, dan batin dari pendengar Bravos dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Bravos. Terima kasih. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.